Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat sahabat muda akuntansi. Gimana? Sudah mulai mendapatkan gambaran umum ya mengenai konsep transaksi sewa dalam bentuk leasing bagi lesi maupun bagi lesor. Dalam video yang kedua ini, saya akan menambahkan lagi penjelasan mengenai perbedaan lesi dan lesor, terutama bagaimana cara mereka mengidentifikasi transaksi sewa. Ya. Nah, sahabat muda, kita tahu bahwasanya yang namanya sewa itu tidak memindahkan hak kepemilikan, tapi memindahkan hak penggunaan. Ya, jadi yang dipindahkan ini hanya hak untuk mengendalikan untuk sementara waktu, bukan untuk memiliki. Ya, jadi itu namanya kontrak sewa di sini. Ya, mohon maaf, kontrak sewa di sini karena kita harus identifikasi sewanya seperti apa. Memberikan hak untuk mengendalikan, artinya dia bisa pakai sesuka hati dia karena dia sudah bayar kan. Penggunaan namanya aset identifikasian, ini istilah di PSAK ya. Aset identifikasian itu apakah memang aset itu benar-benar ada untuk disewa gitu kan ya. Nah, maka ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ada aset identifikasian, artinya ada nggak aset yang secara nyata terlihat untuk disewakan dari lesor kepada lesi? Jika nggak ada, maka kita anggap kontrak tidak mengandung sewa. Ya, orang nggak ada asetnya, gimana bisa ada sewa kan? Ya. Namun jika ya, ini yang dimaksud aset identification sini dijelaskan di bawah ini teman-teman semua ya, bisa ditetapkan secara eksplisit atau implisit, misalnya adanya nomor serial yang telah ditetapkan ya. Jadi kalau ada sewa itu ada aset ini dengan nomor serial sekian, misalkan laptop segala macam itu ada ya. Kemudian pemilik atau suppliernya tidak memiliki hak substitusi substantif, artinya dia tidak ada aset alternatif yang bisa untuk di ini ya, apa namanya, tidak ada aset alternatif yang tersedia, dan manfaat mensubstitusi tidak melebihi biaya. Jadi manfaat yang diperoleh oleh si lesi tidak akan melebihi dari biaya yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan. Misalkan ya, kalau namanya sewa ya jelas kamu nyewanya nyewa mana nih, ruangan yang mana ya, lantai 1, lantai 2, lantai 1 bagian mana, sayap kanan, sayap kiri, harus jelas ya. Itu namanya aset identifikasian. Secara fisik terlihat dia berbeda untuk bisa dikendalikan oleh si lesi karena dia menyewa kan gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah penyewa secara substansial mendapatkan manfaat ekonomik dari penggunaan aset? Ada manfaat ekonomik enggak? Dan juga penyewa mengarahkan penggunaan aset, jika iya, maka berarti kontrak akan mengandung sewa. Jadi ini ya, pertama kita harus benar-benar untuk mengidentifikasi sewa itu, lihat asetnya nih, asetnya secara nyata ada enggak? Bisa dipisahkan enggak dari penggunaannya si lesor ya? Kemudian secara substansi, apakah lesi bisa mendapatkan manfaat ekonomik? Dan juga bisa mengarahkan nih penggunaannya seperti apa. Kalau iya, maka itu dinamakan kontrak mengandung sewa. Jika beberapa kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mengconsider atau mempertimbangkan itu sebagai kontrak yang mengandung sewa. Ya, itu teman-teman semua ya. Nah, lebih jelas ya teman-teman ya mengenai gambaran umum sewa di sini. Nah, mari kita lihat bagaimana perbedaan lesor dan lesi dalam memandang transaksi leasing ini ya. Pertama kita lihat dulu dari sisi lesor ya, dari sisi lesor teman-teman semua ya. Dia ada beberapa pertanyaan seperti ini. Kalau untuk mengidentifikasi apakah asetnya itu nanti yang disewakan itu dicatat sebagai operating lease atau finance lease ya. Atau adakah transfer kepemilikan gitu ya. Jika ya, nah, ada kemungkinan dia finance lease kan gitu. Jika enggak, ditanya lagi nih, ada opsi pembelian enggak? Enggak juga. Kemudian termin sewanya apakah minimal 75% dari usia manfaat? Enggak juga, misalkan ya. Ini maksudnya termin sewa minimal 3/4 dari usia manfaat, misalkan usia ekonomis dari aset itu 10 tahun, maka dia minimal menyewanya 7,5 tahun. Maka bisa dianggap sebagai finance lease gitu ya. Kemudian apakah present value dari pembayaran sewa itu minimal 90% dari harga wajar gitu ya. Kalau enggak, ya berarti ditanya lagi, apakah lesor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Jika enggak ada lagi, maka ini namanya operating lease. Ya, tapi kalau ke semua ini dipenuhi, ke step-step ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 terpenuhi, maka kita akan menganggap itu sebagai transaksi
sewa pembiayaan atau finance lease bagi lessor. Ya. Ini sebenarnya angka-angka ini 75%, 90% itu adalah angka-angka yang di FASB ya, di akuntansi Amerika ya. Kalau di FRS sebenarnya angkanya tidak mematok persentase seperti ini, sepengetahuan saya ya. Karena minimal dia begini, misalkan tapi sewanya itu sebagian besar ya, atau sebagian besar sudah mencakupi usia manfaat. Jadi tidak menyebutkan persentase tertentu. Gitu ya. Sebagian besar bisa diserahkan ke profesional judgment masing-masing perusahaan ya. Bisa 80, 60 sudah dianggap sebagian besar. Jadi kalau angka-angka persentase ini menurut saya yang akuntansinya Amerika ya. Kemudian percent value-nya apakah kalau di IFRS nyebutnya adalah mendekati nilai wajar. Mendekati itu kan subjektif ya, masing-masing perusahaan bisa saja punya professional judgment yang berbeda. Nah, tapi ini persentase-persentase ini hanya sebagai rule of thumb saja. Tidak mesti harus seperti itu angkanya ya. Itu tergantung nanti kebijakan akuntansi dari masing-masing lessor ya. Ini ya teman-teman ya. Sebagai lessor untuk mengakui finance lease ini kriterianya banyak. Nah, di sisi lain di PSAK 73 ini bagi lesi ya, maka kriterianya ini semuanya hakikatnya adalah finance lease, semuanya adalah sewa pembiayaan kecuali yang sewanya di bawah 5.000 atau yang kontraknya juga di bawah 12 bulan ya. Jadi lesi membayar uang, maka lesi akan mendapatkan hak untuk menggunakan barang. Nah, ini ya perbedaan antara sewa beli dan jual beli di sini ya, antara lessor dan lesi. Nah, bagaimana perbedaan sewa beli dan jual beli? Kalau jual beli kan barangnya sudah dijual, sudah berpindah kepemilikan meskipun belum ada surat ininya ya, belum ada surat kepemilikan ya. Nah, tapi memang menarik ya kalau kita bandingkan dengan Adira atau Fifth Group segala macam itu kan dia memang seringnya pakai pembiayaan itu jadi memang semacam pembelian secara kredit dia ya. Jadi kita bayar cicilan tiap bulan gitu ya. Kemudian di akhir periode kita diurus tuh dikasih BPKB-nya. Artinya ada perpindahan hak kepemilikan di akhir periode leasing. Jadi itu memang pembelian secara kredit memang lebih dekat ke arah finance lease gitu ya. Karena adanya perpindahan hak milik di akhir kontrak. Nah, sementara kalau operating lease ini semacam-macam hanya sewa dan tidak ada opsi untuk berpindahnya kepemilikan hak kepemilikan atas aset tersebut. Ini ya gambaran umum mengenai lesi dan lessor dalam memandang transaksi aset. Demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa bagi lessor ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakui itu sebagai finance lease. Sementara bagi lesi penyewa, hakikatnya semuanya adalah diperlakukan sebagai finance lease kecuali yang tidak hanya transaksi yang kecil atau masa operasinya atau masa sewanya kurang dari 12 bulan. Demikian, sahabat muda akuntansi, salam sehat. Jumpa lagi nanti di serial edukasi berikutnya mengenai akuntansi lesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.